Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri yang dirahmati oleh Allah dan segenap hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih yang tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang yang tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terbilang, sehingga tercurahkan rahmat dan hidayahnya selalu kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat berbingkai salam kita haturkan kepada mahkota alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib tercerdas bukan orang Cicadas, Habib terjujur bukan orang Cianjur, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad, yang telah menyelamatkan kita dari jurang kebodohan ke dalam agama Islam yang penuh akan cahaya kemenangan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Hari Setia Kurnia dari SMA Darul Quran Bandung, untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertema bahaya pergaulan bebas bagi generasi muda. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan impian, penuh dengan kekuatan, dan penuh dengan romantika kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Allah menjadikan kamu setelah keadaan kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia maha mengetahui, maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Subhanallah, Allah mengibaratkan pemuda dengan segala kekuatan. Di sini menandakan bahwa betapa besarnya tanggung jawab yang Allah titipkan. Karena di balik kekuatan yang besar pasti ada tanggung jawab yang besar. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syabban wa quwwatu ba'da dha'fi, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada masa kelemahan. Teman-temanku yang berbahagia, berbicara tentang pemuda, pemuda merupakan generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan, di mana peran pemuda sangatlah kita harapkan. Karena baik buruknya bangsa kita ke depannya dapat dicerminkan dari para pemuda saat ini. Hal ini seirama dengan syair Imam Asy-Syauqi yang menyatakan, sesungguhnya keberhasilan suatu bangsa terletak pada karakter manusianya. Jika mereka kehilangan moral, maka bangsa mereka akan hancur. Dapat kita simpulkan bahwa nasib suatu bangsa di masa depan tergantung pada kualitas generasi muda saat ini. Dan kualitas pribadi seorang akan dinilai baik dari akhlaknya maupun perilakunya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa pergaulan saat ini sudah sangat mencekam.
sangat memprihatinkan, bahkan jauh sekali dari nilai etika yang ada dalam kehidupan. Kini para pemuda telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seperti penggunaan narkoba, minum minuman keras, seks bebas, perzinahan, serta hamil di luar nikah. Akibatnya banyak para pemuda yang kehilangan masa depannya. Yang aslinya mau menjadi ini, mau menjadi itu, taunya sekarang sudah dilarang. Contohnya adalah penggunaan narkoba. Para pemuda yang telah terjerumus dengan narkoba akan menjadi kecanduan, ketagihan, bahkan malah sampai ketergantungan. Akibatnya mereka menjadi sakau, bahkan menuju ke dalam jurang kematian. Bayangkan saja, mau kalian seperti mereka? Na'udzubillah, sungguh keterlaluan. Lalu bagi Anda kaum perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah kepada perzinahan dan seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina, begitu pula dengan mendekatinya. Serta Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat kegiatan yang mendorong terjadinya perzinahan. Coba renungkan, pertama-tama sadarlah betapa pentingnya derajat seorang wanita. Rasulullah pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Yang kedua, sadarlah betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan olehnya. Dan yang ketiga, sadarlah betapa kecewanya seorang orang tua yang telah gagal dalam mendidik anak wanitanya. Teman-temanku yang berbahagia, tantangan demi tantangan di zaman milenial ini sungguh sangatlah berat, di mana hampir tiada media yang mendukung munculnya generasi muslim yang cerdas. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita lah sebagai pemuda untuk menjadi pencetak generasi muslim yang cerdas dalam bermedia sosial. Dewan juri yang saya tangani, hadirin yang berbahagia, dalam menjawab tantangan dan ujian di zaman milenial ini, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sungguh kita perlukan. Karena salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah mengatakan, "Religion without science is blind, science without religion is lame." Ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta. Ilmu pengetahuan umum tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama sungguh sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai dengan mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita bisa menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan berpendidikan, disertai dengan akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan Allah Ta'ala, yang akan membuat bangsa kita maju di zaman milenial ini. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.